Shalom, selamat sore, selamat beribadah di keluarga kita masing-masing. Kita kembali berkumpul dalam sukacita bersama sebagai keluarga Allah. Nyatakanlah syukur sebab Tuhan kita itu baik dari dahulu sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekarang memenuhi panggilan-Mu untuk berhimpun kembali dalam persekutuan ibadah keluarga, melalui nyanyian yang kami naikkan dan kesediaan untuk dituntun dalam kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang indah di mata Tuhan. Kasih dan sukacita dalam Kristus menyertai kami semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita bermazmur, terambil dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kalau di rumah bisa dibaca secara berbalasan. Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah berdasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Demikian bermazmur. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami ingin kembali mendengar suara-Mu untuk dijalankan dalam persekutuan ini. Oleh sebab itu bimbinglah kami agar dapat memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan kita dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, lalu Yokim dan orang-orang Kuseba, laki Yoas dan Sarap yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netanaim dan Kidera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini jajaran KPIB sedang memutakhirkan data dalam rangka mempersiapkan pemilihan diaken dan penatua tahun 2023 sampai dengan 2027 yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini juga kita membaca bagian dari daftar silsilah keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Hal ini menunjukkan betapa besar dan berkembangnya keturunan Yehuda. Tak heran apabila Tuhan memilih Yehuda menjadi pilar utama kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud. Penulis kitab Tawarik sengaja menuliskan hal ini untuk memberikan penjelasan lebih mendalam tentang peranan yang diberikan orang-orang keturunan Yehuda dalam membangun Israel. Menariknya, mereka ada yang bekerja sebagai tukang dalam lingkungan istana. Contohnya adalah Yokim dan orang-orang Kuseba, Yoas dan Sarap. Mereka adalah tukang-tukang periuk dengan keterampilan yang tidak diragukan, sama seperti nama-nama lain dalam daftar ini. Mereka semua juga pernah tinggal di luar Israel, yaitu di Moab, namun mereka kemudian memilih untuk pulang menetap di wilayah Israel, tepatnya di Betlehem. Nama-nama mereka dicatat dalam kitab Tawarik sebagai panduan data bagi keturunannya yang baru saja pulang dari pembuangan di Babel. Dengan demikian, data dalam kitab Tawarik ini dapat digunakan untuk keturunannya menempatkan diri di tengah kehidupan umat Tuhan dan berperan di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak kali orang menganggap remeh data atau catatan-catatan semacam ini. Gereja sendiri banyak yang menganggap data itu sebagai sesuatu yang tidak penting.
data lama dibuang, bahkan dibakar di tempat sampah. Atau kalaupun beruntung, ia akan menjadi bungkus makanan. Dan data baru jarang yang dibaharui dengan baik. Idealnya data ini terus dibaharui sebelum setahun sekali. Namun pada kenyataannya hal ini tidak dianggap perlu. Sehingga ada yang sudah 10 tahun bergereja mempertahankan data-data yang lama. Padahal seringkali atau waktu pasti ada perubahan dalam kehidupan warga gereja. Dan banyak contoh yang kita dapati di jemaat-jemaat kita, khususnya di sektor-sektor. Banyak warga jemaat yang terdaftar tetapi orangnya tidak ada. Seharusnya kalau orang-orang seperti ini harusnya juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Ada kewajiban dan ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat tidak demikian. Ada warga kita yang terdaftar sekian puluh tahun, tetapi orangnya tidak pernah hadir. Tidak pernah ada, bahkan mungkin juga sudah ada yang pindah tempat tetapi tidak melaporkan kepada gereja. Sehingga daftar nama itu tetap ada di tengah-tengah jemaat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu untuk mempertahankan data-data yang lama agar tetap utuh, sehingga pelayanan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, itu juga yang dilaksanakan oleh jajaran KPIB saat ini, sedang mempersiapkan data dalam rangka pemilihan diaken penatua untuk tahun 2023 sampai dengan 2027. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih demikian, walaupun demikian kita juga harus memiliki kesadaran yang sama seperti yang dimiliki oleh penulis kitab Tawarik, bahwa data itu tidak hanya bicara tentang apa yang tertulis, tetapi juga peran kita yang ada di dalamnya. Banyak di antara orang Kristen yang berbangga hati untuk mempertahankan keanggotaan gerejanya, tetapi mengabaikan untuk membangun peran dalam gerejanya. Mungkin juga ada anggota gereja A, anggota gereja B, dan lain-lain. Tetapi pas ditanya, apakah mereka aktif dalam beribadah di gereja masing-masing? Nah, disitulah kita melihat bahwa mulai timbul jawaban yang tidak pas. Kita hanya mengakui gereja A atau gereja B, tetapi kita tidak ikut dalam membangun persekutuan yang ada di dalam gereja itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu secara tertulis, namun mari kita juga ikut membangun kesadaran untuk mewujudkan dalam peran yang nyata dalam kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Hal itu tentu tak mudah karena banyak sekali alasan yang bisa saja ditemukan oleh kita. Namun kita juga harus belajar untuk memperhatikan hal-hal yang baik sehingga jangan sampai data tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari sini kita perlu memperbaiki
dan membenahi partisipasi kita yang mungkin selama ini pasif menjadi aktif ke depannya. Sehingga sesuai dengan judul renungan kita hari ini, biar data yang berbicara. Maka kesesuaian antara data dengan peran kita di tengah jemaat sejalan adanya. Apa yang ada dalam data dapat dilihat dalam bukti-bukti nyata yang kelihatan. Sekali lagi, hal ini tentu menjadi tantangan kita bersama. Mari kita membangun data yang baik dan sekaligus meningkatkan partisipasi dalam peran kita bersama di tengah kehidupan jemaat yang Tuhan Yesus percayakan ini. Harapannya tentu akar apa yang ada tertulis dalam data ke depannya sejalan dengan partisipasi aktif kita di tengah jemaat. Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk melakukan hal-hal yang semakin lebih baik di masa mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 278 baitnya yang pertama. Bila sangka kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan pada sore hari ini. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan akan tetap menguatkan iman percaya kami ke depan, agar kami sebagai warga jemaat tetap melaksanakan tugas panggilan kami masing-masing, agar jemaat dapat bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami akan masuk di dalam doa syafaat untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati semua jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dengan pelayanannya, termasuk pelaksanaan ibadah di gereja maupun secara online di rumah-rumah. Biarlah ini bisa berjalan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, agar diberi kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengalami dampak ekonomi akibat adanya virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam penanganan virus corona ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan seluruh pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan berkati seluruh pemimpin bangsa kami, agar dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya, dan di dalamnya seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati
berkat Tuhan lewat kepemimpinan pemimpin bangsa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk TNI dan Polri sebagai pemimpin yang ada di depan untuk mempertahankan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami, agar apa yang kami doakan saat ini, Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan mengabulkan setiap doa permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Inilah syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur atas segala kasih karunia dan berkat yang kami terima dari Tuhan, maka kami membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu melalui jemaat kami di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Amanat pengutusan, berilah hidupmu menjadi kesaksian tentang kasih Allah di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama, dan jadilah berkat bagi kehidupan banyak orang dimanapun kamu berada.
pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya hidup kita semua akan dikuatkan dalam pemeliharaan kasih dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.